Sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah support dengan like dan subscribe Calvin Channel untuk dapetin update terbaru berbagai hal tentang Ultraman dan Kaiju. Sebagian besar teman saya yang juga fans Ultraman bersepakat bahwa serial Ultraman Z adalah satu yang terbaik di era New Generation. Bener nggak sih opini mereka? Di video kali ini saya akan membahas 10 angle yang berbeda untuk membuktikan apakah benar serial Ultraman Z adalah yang terbaik di eranya. Jangan kemana-mana dan tetap simak video ini. Baru saja episode Z berakhir, masih terngiang kuat kenangannya. Sulit banget buat move on. Setelah beberapa kali nonton, saya menemukan 10 alasan bahwa serial Z memang layak dikatakan yang terbaik. Pertama, serial ini berhasil memuaskan lintas generasi. Setiap Sabtu, saya dan Calvin duduk manis menantikan premier Ultraman Z. Kami sama-sama menikmati serial ini. Salah satu alasannya, serial Ultraman Z menyuguhkan desain visual Ultraman yang mampu melintasi jarak generasi. Hingga video ini dibuat, Z telah tampil dengan 5 varian form yang desainnya mewakili berbagai selera dan generasi. Contohnya, Beta Smash yang identik dengan tampilan Ultraman klasik generasi Showa. Terus, Gamma Future yang bernuansa Heisei, dan Alpha Edge plus Delta Rise Claw yang bernuansa kekinian. Sebenarnya, apa maksud dari Suburaya? Dari perspektif marketing, ini adalah bagian dari strategi pengepungan. Ultraman Z berusaha mengepung berbagai generasi dalam satu film, dan ia telah melakukan dengan sangat baik. Yang kedua, dramanya cukup natural dan gak lebay-lebay amat. Haruki, Hebikura, Yoko, Yuka, Bako, mereka memainkan perannya dengan sangat baik. Penokohan dan karakterisasinya mostly dapat. Pembawaannya natural dan gak lebay-lebay amat. Terutama Haruki dan Yuka, benar-benar manunggaling dengan perannya. Haruki yang lugu, loyal, baik hati, dan lembut hati, sampai bikin kesel penonton saat galau ngadepin Red King. Yuka, tim saintis yang terobsesi dengan penelitian dan rekayasa gen kaiju dan mecha. Ekspresif dan emosional. Oh ya, Yoko pun memainkan peran terakhirnya dengan sangat baik saat dirinya kemasukan Cerebro, sampai keinget-inget Sadako. Jauh lebih serem daripada peran Kaburagi. Ketiga, emosional. Ultraman Z menampilkan beberapa scene emosional. Diawali dengan kenangan masa kecil Haruki di episode 11. Haruki malang yang kehilangan ayahnya akibat serangan kaiju. Trauma masa lalu yang berlanjut hingga episode 14. Belas kasihan Haruki dan emosi yang berlebihan membuatnya termanipulasi nggak berdaya, kehilangan visi dan logika. Walau pada akhirnya ia sadar akan panggilan hidupnya, bukan untuk menghancurkan monster, tapi melindungi kehidupan. Yang keempat, subliminal message tentang moral yang relatif kuat. Masih ingat adegan terakhir sebelum Haruki dan Z meninggalkan bumi di episode 25? Terlihat mereka membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan. Tata krama yang sudah makin jarang kita jumpai di zaman yang katanya modern. Inilah hal lain yang membuat Ultraman Z layak diperhitungkan. Cukup banyak adegan sisipan tentang moral dan nilai-nilai kehidupan, tentang kesantunan seperti menghormati pemimpin, orang tua, belajar minta maaf, setia, tanggung jawab, dan lain sebagainya. 5. Sinematografi yang fresh.
Sejak episode pertarungan dengan Skull Gomora, serial Z sering menampilkan adegan-adegan epik dan ikonik. Pengambilan angle kamera yang nggak biasa, kadang terselip angle-angle kamera yang nggak diduga, seperti di dalam mobil dan gedung. Sinematografi keren juga tampak di episode melawan Barabas. Pertarungan dengan angle kamera berputar yang nggak biasa. Dan masih terngiang jelas prosesi Henshin di episode terakhir. Sambil terjun bebas dari langit, Haruki berubah diri menjadi Ultraman Z. Kejadian yang akhirnya mengungkap identitas rahasia Haruki, bahwa ia adalah Seto-sama dan Seto-sama adalah Haruki. Yang keenam, kejutan-kejutan di hampir tiap episode. Alur serial Z relatif nggak mudah-mudah amat ditebak. Siapa dalang semua kejadian? Siapa itu Kaburagi? Apa form akhir yang menghabisi musuh di episode terakhir? Munculnya Belia Rock, senjata nggak jelas? Makhluk aneh M1? Hingga Z terbang nyungsep di episode terakhir. Setiap episode sangat dinantikan, menawarkan kejutan yang nggak terduga. Saya sangat terkesan dengan hadirnya Ace, sebuah penyegaran hausnya memori masa lalu saya. Kedatangannya sangat megah, bahkan masih menggunakan voice over yang sama. Hanya saja suaranya makin parau dan menua. Saya angkat topi untuk ending scene dari episode ini. Ketujuh, komedinya dapat. Setiap serial Ultraman meninggalkan jejak funny moment, kejadian konyol. Pun serial Z yang berusaha menyisipkan hal-hal konyol. Coba ingat ekspresi wajah Hibikura saat mendengar Yuka ingin menyembelih Jurkus Juggler demi penelitian. Coba ingat saat Z melawan Bulton dan tiba-tiba kepalanya nongol di tengah jalan raya. Munculnya Kanegon juga menambah warna-warni canda serial Ultraman Z. Juga senjata di luar nalar, Belia Rock. Dan yang paling epik, adegan Ultraman Z nyungsep di episode terakhir, guys. Dengan gagahnya setelah menghancurkan Destrudos. Seperti biasa, Z terbang entah kemana. Baru beberapa kilometer take off, Z terjatuh nyungsep. Mengejutkan, mau ketawa juga nggak bisa melihat kondisi Z yang sudah exhausted. Sangat emosional, namun juga konyol. 8 guys, lagu opening yang nendang abis. Ultraman Z. Sorry. Demikian pekik Masaki Endo, sang pelantun lagu opening Ultraman Z. Lagunya nendang, itulah kesan kali pertama saya dengar. Lagu ini menjadikan serial Ultraman Z makin keren. Terus terang, terakhir saya merasakan rebel spirit pada lagu opening Ultraman di serial Ginga, yaitu Ayu no Uta. Kesembilan, banyak mecha. Serial Ultraman Z menampilkan sidekick berupa robot atau mecha. Nggak nanggung satu, tapi 4 mecha hadir di serial ini. Tim Storage, pengembang anti-monster robot, berharap bisa mempertahankan bumi dari serangan monster atau alien. Telah menciptakan Scavenger, robot generasi pertama. Kemudian, pada tahap selanjutnya dikembangkan Windom, yang juga mengambil model dari Ancient Cyborg Monster. Gak cukup 2, Storage mengembangkan mecha ketiga, King Joe Storage Custom, yang direkayasa bersama mineral Pedanium. Dan terakhir, Project gagal Uldroid Zero, yang direkayasa bersama mineral D4. Sungguh menarik, Ultraman Z syarat dengan dunia mecha. Nah, yang terakhir nih, versi form origin lah yang mengalahkan Destrudos. Di luar dugaan, justru form Ultraman Z origin yang mampu mengalahkan Destrudos.
Saya pikir, setidaknya Delta Resclaw lah atau medal-medal baru untuk senjata baru. Life Baterai Z sudah nyaris habis. Namun, Haruki atau Z mendapat transmisi energi dari orang-orang yang mendukungnya. Kekuatan spiritual inilah yang menjadi final finisher, Zetium Beam, yang juga mengakhiri drama Deathtrodos. Bagi saya ini adalah momen pembuktian bahwa kekuatan Ultraman bukan semata karena varian form saja, namun lebih bertumpu pada kekuatan yang ada dalam diri, yaitu kekuatan spirit. Itulah 10 alasan mengapa Ultraman Z adalah serial yang terbaik di era New Generation menurut Kelvin Channel. Rasanya nggak bisa move on guys, mengetahui Sabtu depan sudah nggak ada lagi premier Ultraman Z. By the way, ada rumor bahwa serial Z akan dilanjutkan menjadi 50 episode seperti Mebius, tapi sekali lagi ini cuma rumor guys. Terus terang saya kurang setuju jika serial Z menjadi 50. Terlalu lama. Bisa jadi membuat greget itu lama-lama hilang. Dan Z nggak lagi memorable karena menjadi anti-klimaks. Gimana menurut kalian? Pastinya semua paparan di atas sifatnya sangat subjektif dan bukan sebuah generalisasi. Buat kalian yang suka dengan kisah-kisah asal-usul trivia dan misteri Ultraman, ikuti terus Kelvin Channel dan jangan lupa untuk like dan subscribe Kelvin Channel.